Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 0,9% di level 8.620. Namun untuk hari ini ternyata investor asing mencatatkan net buy yang cukup besar, tapi bukan di market reguler. Untuk market reguler net sell 58 miliar, tapi di market tunai dan negosiasi net buy jumbo 1,4 triliun. Sehingga total all market hari ini asing mencatatkan net buy 1,3 triliun. Tapi kira-kira di saham apa nih asing melakukan pembelian yang besar? Nanti kita akan ulas juga ya guys ya. Berikut dengan analisa dividen untuk BBRI. Perkiraan dividen interim dan dividen final untuk saham BBRI. Karena hari ini ternyata big banks-nya malah turun lagi guys. So untuk kurs hari ini rupiah kita ada penguatan 0,07% di level 16.677 rupiah per 1 US dollar. Nah, tadi kita sempat singgung ya terkait dengan perkiraan dividen BBRI karena di bulan ini ternyata BBRI akan menggelar RUPS-nya. Ini guys ya, kita akan coba lihat dulu untuk BBRI kondisinya hari ini. Ternyata hari ini ada breakdown di bawah support 3650 untuk closingnya di 3620. Meskipun hari ini sebenarnya sempat turun lebih dalam yaitu ke level 3580 ya. Seperti yang kemarin kita bahas, guys, alhamdulillah ya, kita lihat teman-teman investor ini masih antusias dengan big banks, meskipun memang belum ada tanda-tanda kenaikan lagi nih guys untuk big banks-nya. Tapi ya namanya juga investor, hold jangka panjang, pasti membutuhkan analisa terupdate ya terkait dengan pembahasannya. Apakah memang masih berada di zona buy atau ada tanda-tanda untuk bisa kembali bangkit. Nah, jadi untuk BBRI sendiri jika diperhatikan memang breakdown, guys. Jadi seperti yang kemarin kita bahas, masih sama. Ketika harga big banks ini turun atau jebol di bawah support setelah beberapa harinya sideways misalkan, nah itu sebenarnya adalah fase pembelian yang lebih murah dibandingkan dengan area supportnya. Kemarin kan support di 3650. Hari ini di bawahnya yaitu di 3620 bahkan sempat ke area low di 3580. Seharusnya teman-teman bisa buy di bawah 3600. Tapi jika masih wait and see itu pun tidak masalah. Ya karena memang distribusinya masih cukup besar. Hari ini BBRI ada normal distribusi dari ZP, YUTP, AKBK juga masih jualan, KZRX juga jualan dan yang masuk mayoritas retail dan domestiknya. Ada YP, OD, XL, SQ, CC, PDXC itu mayoritas adalah investor retail. Coba kita lihat ya, hari ini BBRI terkena net sell itu jumbo sekali guys, 514 miliar. Ini adalah net sell yang besar ya untuk BBRI. Jadi, kalau misal teman-teman ternyata masih wait and see, itu juga tidak masalah. Karena masih ada potensi untuk lanjut turun lagi. Semisal teman-teman mau nunggu di 3.500 juga oke ya untuk di BBRI-nya. Jadi sekaligus untuk cicil buy, nanti teman-teman bisa pantau di harga yang lebih murah jika ternyata besok lanjut turun. Kita akan mulai bahas dividennya guys, perkiraan dividen ya, karena ternyata sebentar lagi akan RUPS. Untuk EPS-nya turun dari Rp396 per saham, untuk estimasi full year 2025 ini di Rp358 per saham. Otomatis potensi dividennya juga akan ada penurunan. Kecuali kuartal 4-nya tiba-tiba meledak gitu guys ya, tiba-tiba besar. Nah, itu juga bisa kalau misalkan ada hal-hal di luar dugaan, ya faktor X. Tapi ya nanti kita lihat bagaimana kuartal 4-nya, apakah kuartal 4-nya ini akan lebih besar lagi ya secara year on year ataupun secara kuartalan atau mungkin akan stabil aja gitu. Lalu teman-teman juga bisa lihat di sini untuk dividen tahunannya itu di Rp343 per saham untuk kemarin ya, dividen interim dan final. Dan teman-teman lihat untuk dividen interimnya di Rp135 per saham, ini perkiraan akan turun guys untuk dividen interim di tahun 2026, di awal 2026, karena ini kan come date-nya di akhir Desember.
tapi payment date-nya di pertengahan tahun. Sorry, di pertengahan awal tahun ya, pertengahan Januari. Nah, ini juga berpotensi nanti tanggalnya mirip-mirip, guys. Sedangkan untuk dividen finalnya di Rp208 per saham ya untuk 2025 sekarang. Nah, jadi di 17 Desember akan RUPS BBRI-nya, guys. Kita coba lihat ya, guys ya, untuk perkiraan dividennya karena kan tanggal 17 Desembernya RUPS ya sebentar lagi. Jadi untuk IPS-nya tadi kita menggunakan estimasi dari Stockbit ya. Untuk IPS-nya di Rp358 per saham, dividen payout ratio-nya yang mendekati itu di 87%. Tapi jika dinaikkan oleh pihak BBRI atau pihak pengendali, maka nantinya bisa mencapai 90%. Yang nanti akan ada perbedaan guys dari sisi dividennya. Untuk dividennya di Rp311 per saham jika, dividen payout ratio-nya 87%, tapi jika DPR-nya 90%, maka dividen full-nya di Rp322 per saham. Untuk interimnya di sini kita asumsikan bagi Rp100 per saham, bisa lebih besar atau bisa lebih kecil ya, tapi di sekitar seratusan lah, bisa 110, 120, otomatis lebih rendah dibandingkan interim sebelumnya. Untuk dividen finalnya perkiraan di 211 sampai di Rp222 per saham. Nah, yang menjadi fokusnya adalah dari sisi dividen yield. Di harga saat ini di Rp3.620 per saham, dividen yield yang bisa kalian dapatkan dari saham BBRI untuk full, interim dan final adalah 9%. Ini adalah nilai keuntungan dividen yang menurut saya pribadi ini adalah dividen yang cukup besar. Cukup besar artinya ketika teman-teman punya harga bawah, maka teman-teman akan dapat imbal hasil 9%. Kenapa kita bilang 9% itu besar untuk dividen dari BBRI? Alasannya simple, karena ketika teman-teman floating loss nyangkut di BBRI dan memang untuk invest jangka panjang, otomatis teman-teman sudah memasukkan uang yang besar nih di BBRI. Teman-teman ya kalau misalkan sudah di angka miliaran gitu, itu kan sudah besar sekali. Nanti 9% itu ya dihitung berdasarkan berapa besar modal yang teman-teman masukkan juga ke, investasi di BBRI-nya, seperti itu. Jadi, berbeda dengan trading ya, trading kan kita ada porsinya. Kita mungkin memporsi, saya misalkan biasa masuk, ada yang 10 juta, 20 juta, mungkin ada yang terbiasa ratusan juta. Tapi kalau untuk investasi BBRI, saya rasa teman-teman sudah menggunakan uang yang besar, bahkan bisa mencapai miliaran, bahkan ada yang puluhan miliar. Nah, itu kan sebenarnya bukan uang yang kecil, itu uang yang besar. Jadi, kita asumsikan bahwa modal investasi mayoritas investor di BBRI itu sudah jumbo, sudah besar lah ya. Meskipun mungkin ada yang masih ratusan juta, itu juga termasuknya besar. Gitu guys. Jadi 9% dari modal yang besar, ya otomatis dividennya pun teman-teman akan terima besar juga gitu. Secara nominal ya, secara nominal pasti besar. Gitu guys ya, simpelnya. Berbeda dengan ketika teman-teman masuk modal kecil tapi dapat 20%, 30%, hasilnya juga kecil kan. Nah, kalau teman-teman modalnya masuk besar, dividen 9%, itu secara nominal pasti akan jauh lebih besar. Seperti itu guys. Kita lanjut ke BBCA. Sebenarnya untuk mayoritas big banks hari ini koreksi, guys. BBCA-nya turun 0,9%, Bank Mandiri juga turun ya 0,4%. Bahkan tadi sempat anjlok lebih dalam gitu ya. Sedangkan BBNI juga turun 1,8%, bahkan jebol di bawah moving average. Kita agak sedikit percepat aja, guys. BBCA Bank Mandiri ternyata hari ini masih ada net buy. Kita coba cek dulu ya untuk Bank BCA. BBCA BBCA hari ini net sell ya. Kemarin guys yang net buy ternyata. Hari ini net sell di 226 miliar. Minusnya 0,9%. 0,9% ya. Ternyata dari chartnya guys yang masih di tanggal kemarin. Untuk Bank Mandiri hari ini coba kita lihat guys. BMRI. Apakah ada net buy? Ternyata masih net buy 115 miliar. Tapi karena mayoritas big banks-nya net sell ya, BBRI, lalu BBCA, dan BBNI itu net sell. Jadi kita asumsikan big banks-nya net sell.
Meskipun Bank Mandiri masih kuat ya untuk diakumulasi. Nah, BBNI juga net sale 28 miliar. Jadi untuk big banks kita ambil kesimpulan ini adalah peluang untuk entry buy terutama di BBRI yang harganya sudah cukup menarik. BBRI, lalu BBCA dan BBNI mungkin masih bisa ditunggu guys, masih bisa beberapa hari ini kita wait and see, semoga dikasih harga yang lebih murah lagi. Tapi untuk Bank Mandiri ini masih diakumulasi, masih terjaga gitu ya. Jadi mungkin koreksi pun ya bisa naik lagi seperti yang terjadi hari ini, sempat turun ke area low di 4.830 tapi naik lagi ya ke 4.950. Seperti itu guys ya untuk big banks. Oke guys, jadi hari ini jika kita lihat bukan hanya big bank saja yang anjlok, tapi ada row group juga anjlok nih, bahkan ada yang kembali lagi ke zona support mendekati level support sebelumnya. Untuk AAD semakin mendekati 6.700 hari ini, turun lagi 4%-an di 7.075. Wah, ini sih apa ya? Kalau untuk teman-teman yang swing ya, kemarin sebelum dividen take profit atau pas ex-date take profit ya cuan. Tapi kalau misalkan teman-teman masih hold dari harga kemarin, ya dari harga support di 6.700, ini sudah mulai menyusut guys profitnya. Jadi untuk ADI hari ini ada distribusi dari YU CCAK. Ini sepertinya asingnya jualan. Jadi asingnya sepertinya guys, dia itu ada take profit ya di saham-saham big caps. Jadi hari ini kalau misal dilihat mayoritas memang ada koreksi. Meskipun memang koreksinya misalkan hanya 2 sampai 4%-an. Tapi ya namanya koreksi tetap koreksi dan tiba-tiba turun gitu ketika marketnya sedang bagus. Tadi sesi satu itu marketnya lagi bagus, guys. Tapi sesi 2 ya tiba-tiba banyak yang turun gitu. Jadi ya kalau misal teman-teman pantau terus ya, tapi kalau misal tidak sempat dipantau berarti kan tidak sempat take profit di harga tinggi. It's okay sebenarnya. Asalkan teman-teman masih punya conviction tinggi. Hari ini AD-nya net sell 16,4 miliar dari asing ya, sehingga apakah menarik untuk dipantau? Kalau misal teman-teman incar dividen sih menarik ya untuk AD. Tapi perlu diperhatikan ya, jangan asal beli guys, harus ada strategi untuk buy satu, buy 2 gitu ya, buy 3, averaging down jika ternyata masih turun dan pantau juga level supportnya. Jika ternyata jebol support, maka di stop dulu, dipantau dulu aja. Itu pun berlaku ke saham lainnya, seperti Adro gitu ya. Karena Adronya juga turun, hari ini breakdown di bawah MA50, koreksi 2,7% di Rp1.780 per saham. Ada normal distribusi guys, ternyata dari ZP AKRX. Sepertinya asing ya, yang hari ini banyak jualan di big caps. Adronya net sell 44 miliar guys untuk hari ini. Ya, jadi kalau yang swing trade seharusnya sudah take profit ya, either di 2000 atau di 1970-an. Atau ya maksimal itu di 19 lah, 1900 lah. 1900 sampai di 1940 seharusnya sudah take profit ya, karena di sini sideways di harga atas itu bukan pertanda yang bagus, apalagi dia turun kembali. Jadi ya terakhir harusnya sudah take profit di 1900 ya, sebelum dia jebol support dan turun. Lalu ada ADMR. Nah, jujur untuk ADMR memang kita melihat sih masih cukup sideways, guys. Bahkan ketika kemarin sempat naik 12% pun, ini seharusnya untuk teman-teman trader sudah jual ya. Dan kita lihat dari teknikalnya penuh ketidakpastian, guys. Meskipun hari ini kita lihat ada small accumulation dari YP dan beberapa investor retail. Um, Jujur sih dari money flow kurang bagus guys ya untuk ADMR-nya. Tapi kita lihatlah, karena kan ADMR ini tahun 2025 sudah bagi dividen. Jadi sudah termasuk saham dividen nih untuk ADMR. Adaro Mineral hari ini net sell 5,9 miliar ya, jadi masih abu-abu lah. Meskipun di tanggal 8-nya sempat net buy besar 34 miliar. Tapi lagi-lagi guys, saham-saham komoditas itu biasanya nanti akan terdorong dengan kenaikan harga komoditasnya. Jika semakin langka supply-nya, maka sahamnya nanti akan terdorong. Kalau misal harga emas, nanti kalau misal harga emasnya naik, nah itu biasanya saham-saham pertambangan emas
pemurnian emas dan lainnya yang ada kaitannya dengan emas ya, itu nanti akan dikerek naik lagi. Biasanya seperti itu, tapi juga kita harus fokus guys dengan saham-saham bervolume tinggi. Seperti contohnya hari ini ada Dewa, ini kan saham yang memiliki volume yang tinggi, diakumulasi jumbo, terutama oleh asing, ada AK, CC, BK, ZP yang hari ini masuk di Dewa. Mungkin untuk Dewa ini lebih cocok dengan strategi trend following ya. Tapi tetap high risk juga nih, kalau misal tiba-tiba banyak yang take profit, tiba-tiba asingnya take profit, nah teman-teman mungkin akan nyangkut di harga tinggi. Tapi semoga saja nih masih naik, karena jika dilihat dari money flow-nya, ternyata asingnya ini net buy jumbo. Di tanggal 8 net buy 159 miliar, tanggal 9 net buy 300 miliaran, dan hari ini pun net buy 380 miliaran, hampir 400 miliar. Jadi, bukan hanya volumenya saja yang tinggi, melainkan akumulasi asing juga sangat tinggi di saham Dewa. Begitupun juga dengan Bumi, guys. Bumi hari ini volumenya tinggi meskipun mungkin bukan dari asing, naik 10,4% di Rp360 per saham. Untuk trend following, kita kategorikan ini sebagai high risk sama dengan Dewa tadi. Trend following oke, tapi high risk. Hari ini netral, kita lihat ada XL BKAK yang masuk, ZPMG jualan. Coba kita lihat ya dari sisi asingnya, guys. Apakah asing yang masuk besar hari ini? Coba kita lihat ya. Dari sisi transaksi sih masih besar, tapi cukup imbang guys. Hari ini net sell tipis 2,8 M. Kemarin itu net buy jumbo ya, 539 miliar. Jadi sebenarnya Bumi ini masih dalam kategori akumulasi, terutama di minggu ini. Bumi Dewa itu masih kategori akumulasi ya ternyata. Kita lanjut ke SCMA. MTEK-nya sih masih sideways guys di harga tinggi, tapi SCMA masih kuat naik 7% hari ini di Rp426 per saham. Ada akumulasi juga terutama dari OD AKZP. Kita coba cek untuk SCMA. SCMA hari ini ada net buy asing 56,3 miliar dengan kenaikan 7%. Saya kira ini cukup menarik untuk trend following juga. Jadi untuk SCMA kelebihannya dia itu sama-sama anak usaha MTEK seperti Supa yang akan IPO. SCMA, Supa itu masih apa ya ibaratnya masih anak usahanya MTEK guys. Jadi oke lah untuk dipantau nih. Tapi kelebihan dari SCMA itu dia bagi dividen. Nah, ini kelebihan dari SCMA dia rutin bagi dividen karena kepentingan dari pengendali MTEK untuk bisa dapat dividen seperti itu ya. Jadi hari ini saham yang naik ya berdasarkan persentasenya yang paling tinggi itu rata-rata saham tradingan, rata-rata saham gorengan ya atau biasa kita sebut saham trading lah ya, saham gorengan, saham tradingan. Seperti contohnya CTTH, SOTS ini yang ARA-ARA gitu ya, yang auto reject atas. RLCO juga hari ini ARA guys, masih ARA meskipun kita dapat jatahnya satu lot ya guys ya, sangat-sangat nanggung sekali. Mau beli juga susah gitu ya, karena kan ARA di lock gitu. Lalu ada DO, FORU, GTBO ya seperti inilah guys kondisi IHSG kita. Hari ini kita cuan juga guys, kita ada cuan di beberapa gorengan ya alhamdulillah. Di saham akumulasi juga kita ada cuan, alhamdulillah ya. Pokoknya seberapa besar cuan dari tradingnya teman-teman, ya patut disyukuri ya guys ya, patut disyukuri. Mau itu 10%, 20%, mau 6% itu harus disyukuri. Kita rekap. Saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing, guys. Ada Dewa, PTRO, Bank Mandiri, Emas, lalu ada BRMS, Ratu, Astra Internasional, Telkom, SCMA, TINS, INRG, UNTR, IMPC, WIFI, TAPG, KIJA, lalu ada INDF, SGRO, dan DUH, ya DOOH. Lalu untuk saham yang paling banyak didistribusi asing, ada BBRI, BBCA, BKSL. Oh, tadi BKSL sempat ini ya, hype ya, karena dia anjlok, guys. Hati-hati ya, untuk trading kalau misal sudah di resistannya ya segera take profit. Lalu ada BRPT, Antam, MTEK, lalu ada Adro, AMRT, MDKA, Unilever, Kalbe Pharma, BBNI, PBSA, Koin, FUTR, lalu ada AADI, SMGR, Cepin, dan Tepia. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.